Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Zahratul Jannah pada Learning Journal pertemuan kelima mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya, kita akan sama-sama kembali mengulas mengenai materi yang disampaikan oleh presentator kelompok 2 pada hari Senin kemarin tentang jurnalisme dan juga kebebasan pers. Di dalamnya terdapat mengenai definisi dan juga elemen dari jurnalisme, kemudian sejarah jurnalisme, regulasi pers, dan kode etik jurnalistik serta penerapannya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada definisi dari jurnalisme. Jurnalisme berasal dari kata jaan atau dalam bahasa Perancis journal yang artinya catatan ataupun laporan harian. Menurut perspektif akademis yang lebih luas, jurnalisme adalah proses interaksi antara peristiwa, ide, dan juga fakta dan orang-orang yang membuat berita pada hari ini dengan tujuan untuk memberikan informasi secara benar. Jadi teman-teman, jurnalisme merupakan kegiatan mencatat, menulis, menyunting, dan juga menyebarkan informasi atau berita dengan tujuan untuk menyampaikan berita yang akurat, relevan, dan juga kontekstual. Kemudian selanjutnya ada elemen-elemen dari jurnalisme. Elemen yang pertama adalah 1. Kewajiban utama seorang jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Kedua, loyalitas pertamanya adalah kepada warga, artinya menjadikan masyarakat sebagai prioritas utamanya. Yang ketiga, disiplin verifikasi sebagai pembeda. Maksudnya yaitu pembeda antara jurnalisme, kemudian fiksi, dan juga propaganda adalah pada disiplin verifikasinya. Yang keempat, jurnalis harus independen dari pihak yang diliput, artinya harus seimbang. Yang kelima, jurnalis harus jurnalis juga sebagai pemantau independen kekuasaan. Yang keenam, menyediakan forum kritik dan juga komentar publik. Yang ketujuh, memuat hal yang penting dan menarik. Artinya, seorang jurnalis selain untuk menyampaikan kebenaran mengenai hal yang mereka liput, ia juga harus mampu untuk membuat berita yang menarik agar pembaca itu mau untuk membaca berita yang kita sebarkan. Yang kedelapan, berita itu harus komprehensif dan juga proporsional. Yang kesembilan, menjunjung tinggi suara hati nurani. Dan yang terakhir, warga memiliki hak dan tanggung jawab dalam berita. 10 elemen jurnalis ini yang terdapat di buku The Element of Journalist. Kemudian selanjutnya teman-teman, hal yang perlu kita ketahui juga yakni sejarah jurnalisme di Indonesia. Pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, adanya media menjadi alat perjuangan politik. Kemudian demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai 1966, yakni terjadinya kontrol ketat dan media diarahkan mendukung Nasakom. Yang kemudian selanjutnya ada peristiwa Orde Baru, yakni pada tahun 1966 sampai 1998 diresmikannya SIUPP, kemudian terjadinya pemberedelan media, kebebasan pers dibatasi, dan terjadinya reformasi, yakni pada tahun 1998 sampai saat sekarang ini adanya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, kemudian kebebasan pers dan juga media digital dan online ini berkembang secara pesat. Kemudian selanjutnya teman-teman ada regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia. Yang pertama, isi Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers lahir sebagai tonggak kebebasan pers secara pasca reformasi, yakni pada tahun 1998. Kemudian pers diakui sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang bebas mencari, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan juga menyampaikan informasi.
Kemudian adanya perubahan besar. Sebelum tahun 1999, media itu sering dibredel. Contohnya media Tempo, yakni pada tahun 1984. Kemudian selanjutnya pada pasal 4 yang berisikan kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara tanpa sensor, pemberedelan ataupun pelanggaran. Sedangkan pada pasal 5 berisikan kebebasan pers harus berjalan dengan tanggung jawab, artinya menghormati norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah juga serta melayani hak dan hak koreksi. Kemudian selanjutnya ada hak wartawan, artinya itu hak tolak, yakni seorang wartawan itu berhak menolak untuk membuka identitas narasumber. Hak ini bisa dicabut lewat pengadilan demi keselamatan warga. Kemudian ada hak publik, artinya hak jawab dan hak koreksi terhadap berita yang keliru. Kemudian selanjutnya teman-teman ada peran dan fungsi dari kode etik jurnalistik. Sebelumnya kita ketahui dulu kode etik jurnalistik merupakan landasan atau moral-moral atau norma-norma profesi seorang wartawan untuk menjalankan tugas apa saja yang harus mereka lakukan dan apa saja yang tidak mereka lakukan. Adapun fungsi utama dari kode etik jurnalistik yang pertama menjaga kebebasan pers dengan prinsip independensi, kemudian yang kedua melindungi hak individu, privasi, keadilan, hak jawab dan juga hak tolak. Yang ketiga menjamin akurasi dan kebenaran berita, yakni adanya berita anti-hoax, cek dan recheck, kemudian membangun kredibilitas media dan wartawan di mata publik. Kemudian teman-teman, di sini ada isi dari kode etik jurnalistik menurut Dewan Pers. Yang pertama, pasal 1 berisikan seorang jurnalis itu independen, akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Kemudian pasal 2 berisikan cara kerja yang profesional. Yang ketiga, uji informasi berimbang, tidak campur opini menghakimi, praduga tak bersalah. Pasal yang keempat, larangan berita bohong, fitnah, sadis, dan juga cabul. Yang kelima, larangan sebut identitas korban kejahatan asusila dan anak pelaku kejahatan. Yang keenam, larangan menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Yang ketujuh, hak tolak, menghormati embargo, latar belakang, dan juga off the record. Yang kesembilan, menghormati kehidupan pribadi narasumber, kecuali kepentingan publik. Yang kesepuluh, kewajiban segera meralat atau memperbaiki berita yang keliru dan juga diharuskan untuk meminta maaf. Kemudian yang ke-11, wajib melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Jadi itu ya teman-teman, sekilas pembahasan yang disampaikan oleh kelompok 2 pada hari Senin kemarin mengenai jurnalisme dan regulasi pers. Untuk kekurangan ataupun kesalahan yang terdapat pada ucapan saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.